Kalau saya sih sebenarnya senang-senang saja Saldi segera diberhentikan ya. Biar sekalian rusak MK. Eni diberhentikan biar sekalian rusak. Soehartoyo diberhentikan biar sekalian rusak MK, dan biar sekalian Paman Usman kembali menjadi ketua MK ya. Biar kita mencibir ramai-ramai. Masalahnya adalah kita orang yang gampang lupa. Sekarang saja misalnya orang yakin yang namanya kecurangan pemilu itu luar biasa. Tapi coba berapa banyak orang yang mulai melipir ke Prabowo, bahkan partai pengusung PKB dan Nasdem saja sudah mengakui ya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tanpa perasaan terluka bahwa pemilu ini curang securang-curangnya. Ya, ini yang menjadi persoalan di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita coba bahas satu fenomena ya tentang Mahkamah Konstitusi dan rencana revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada pernyataan dari Mahfud MD yang mengatakan ya, kalau maka 3 hakim bisa langsung diberhentikan ya. Kok bisa begitu? Coba kita bacakan ya. Inilah sontoloyonya negeri kita ya. Makin lama makin kentara kekuasaan ingin mengendalikan cabang kekuasaan lainnya. Tidak membiarkan orang independen ya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD menilai sejumlah hakim konstitusi bisa mendadak diberhentikan lembaga pengusulnya jika RUU MK disahkan. Sejumlah hakim yang dimaksud Wakil Ketua MK Saldi Isra dan juru bicara Hakim MK Eni Nurbaningsi. Yang keduanya adalah dissenter atau yang menyampaikan dissenting opinion dalam sengketa Pilpres kemarin ya. Yang datang dari lembaga pengusul presiden serta Ketua MK Soehartoyo yang datang dari lembaga pengusul Mahkamah Agung. Soehartoyo sebelum melipir dalam Pilpres kemarin dianggap hakim yang lumayan baik juga karena termasuk dissenting Gibran. Ini tidak ya. Oleh sebab itu Mahfud mengaku saat menjabat Menko Polhukam dalam kabinet pemerintahan Jokowi, dirinya menolak pembahasan RUU itu karena dikhawatirkan mengganggu independensi hakim jelang Pilpres 2024. Saya menolak pengesahan RUU MK itu terutama terkait peraturan peralihan pasal 87. Karena waktu itu isinya menurut saya tidak umum. Yang umum itu kalau ada aturan baru yang sudah ada itu dianggap sah sampai selesainya masa tugas, kata Mahfud dalam keterangan video yang disiarkan via fitur Reel Instagram miliknya. Nah, ini enggak konsisten juga. Ada perubahan peraturan 15 tahun, kok yang 5 tahun itu tidak diselesaikan dulu. Nah, itu juga menjadi masalah ya. Karena semua hakim konstitusi itu diangkat dengan komitmen 5 tahun. Ya kecuali pengangkatan baru ya. Ridwan Mansur dan satunya lagi Arsul Sani. Di RUU itu disebutkan dengan berlakunya undang-undang itu maka hakim MK yang sudah menjadi hakim lebih 5 tahun dan belum 10 tahun itu akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya. Itu saya tidak setuju waktu itu karena bisa mengganggu independensi hakim MK. Pada waktu itu sedang menjelang Pilpres, Ibu ex Cawapres nomor urut 3 tersebut. Konsekuensi pemberhentian hakim secara mendadak oleh pengusulnya merujuk pada bunyi klausul pasal 23A RUU MK yang mengatur soal evaluasi hakim mahkamah.
Pasal itu menyebutkan hakim mahkamah maksimal hanya bisa menjabat selama 10 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun hakim MK wajib dikembalikan ke lembaga pengusul, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk dievaluasi kembali. Ini ya sontoloyonya ya. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah 5 tahun menjabat wajib dikembalikan ke lembaga pengusul dan berwenang untuk mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan jabatannya. Demikian bunyi ayat 2 pasal 23A RUU MK. Sementara pada pasal 87 RUU MK terkait mekanisme peralihan berdampak konsekuensi bagi Saldi, Eni, dan Suhartoyo untuk bisa dievaluasi sebab ketiganya sudah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jika tidak ditarik atau diberhentikan, Suhartoyo akan memasuki masa pensiun sebagai hakim MK pada tahun depan. Sedangkan Saldi menyisakan masa jabatannya hingga 2027 dan Eni hingga 2028. Pasal 87 RUU MK menyebut hakim konstitusi yang telah menjabat selama 5 tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan masa jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan dirinya sebagai hakim MK. Dan dengan syarat disetujui lembaga pengusul. Mahfud menilai jika lembaga pengusul masing-masing itu memutuskan Saldi, Eni, dan Suhartoyo tetap bekerja, maka itu bagian dari politik etis. Itu bisa menjadi politik etis bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan memecat kok, meski aturannya begitu, meskipun saya tidak tahu perkembangan berikutnya dan berlakunya RUU MK tersebut, ujarnya. Ya. Selain 3 hakim yang disinggung Mahfud itu, 6 hakim lainnya tidak kena konsekuensi dari aturan peralihan dalam RUU MK bila disahkan jadi undang-undang. 6 hakim itu adalah Anwar Usman dan Ridwan Mansur, berasal dari lembaga pengusul MA, kemudian Daniel Yusmik dari lembaga pengusul Presiden, lalu Arif Hidayat, Arsul Sani, dan Guntur Hamzah dari lembaga pengusul DPR. Pasalnya Anwar telah menjabat lebih dari 10 tahun sejak 2011 lalu dan akan pensiun 3 tahun lagi ya. Dipercepatlah kalau bisa pensiunnya ya. Arif juga sudah lebih dari 10 tahun jadi hakim sejak 2013 dan akan pensiun 2 tahun lagi. Sisanya baru menjabat sebagai hakim kurang dari 5 tahun, yakni Daniel sejak 2020, Guntur sejak November 2022, Ridwan Mansur sejak November 2023, Arsul pada awal tahun ini. Sebelumnya Panitia Kerja Panja Rancangan Undang-Undang Komisi 3 DPR diam-diam menggelar rapat pengesahan tingkat 1 dan menyepakati revisi Undang-Undang MK perubahan keempat dibawa ke tingkat 2. Revisi Undang-Undang MK kini selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang. Sebenarnya pengesahan revisi Undang-Undang MK sempat ditunda lantaran menuai penolakan sejumlah pihak. Namun kini dilanjutkan dengan memuat pasal-pasal yang dianggap problematik. Mulai dari evaluasi hakim oleh lembaga pengusul hingga memasukkan unsur perwakilan lembaga di majelis kehormatan ya. Ini makin sableng saja menurut saya ya. Iya, sobat era sekalian, kalau saya sih sebenarnya senang-senang saja Saldi segera diberhentikan ya. Biar sekalian rusak MK. Eni diberhentikan biar sekalian rusak. Suhartoyo diberhentikan biar sekalian rusak MK, dan biar sekalian Paman Usman kembali menjadi ketua MK ya. Biar kita mencibir ramai-ramai ya. Ya. Tetapi ya masalahnya adalah kita orang yang gampang lupa. Sekarang saja misalnya orang yakin yang namanya kecurangan pemilu itu luar biasa. Tapi coba berapa banyak orang yang mulai melipir ke Prabowo, bahkan partai pengusung PKB dan Nasdem saja sudah mengakui ya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tanpa perasaan terluka bahwa pemilu ini curang securang-curangnya. Ya, ini yang menjadi persoalan di kita ya. Karena itu sobat era sekalian, hal yang harus kita pahami adalah pilihannya adalah mempertahankan orang-orang baik di MK tapi cuma minoritas, atau sekalian saja MK busuk semuanya. Ya kan? Busuk semuanya dan kemudian lama-lama juga akan terjadi distrust terhadap Mahkamah Konstitusi, dan dengan distrust tersebut mudah-mudahan ada perubahan yang fundamental di kemudian hari. Kan pilihannya begitu. Daripada sekarang setengah-setengah. Saya termasuk yang mengkritik Saldi Isra karena sekadar dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk menunjukkan bahwa MK itu ada demokratisasi, ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Dan saya khawatir lama-lama Saldi menikmati itu sebagai teman baik ya. Saya mengkhawatirkan dia hanya dijadikan barang contoh. Ada kok demokratisasi di MK, ada kok independency of judiciary, buktinya ada yang melakukan dissenting opinion dan lain sebagainya. Tetapi
yang terjadi kemarin misalnya, harusnya permohonan dikabulkan kalau Soeharto tidak melipir. Jadi MK itu butuh orang-orang yang punya komitmen tinggi, negarawan yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak takut. Tapi yang terpilih kelas-kelas kroco semua kalau saya mau jujur ya. Yang terpilih kelas-kelas kroco semua. Kelas orang-orang yang masih takut miskin, takut diancam, takut tidak punya kedudukan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita bisa berharap bahwa demokratisasi dan prinsip negara hukum akan tegak di Mahkamah Konstitusi? Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Kayaknya negara kita back to orde baru ya Bang Refli. Mudah-mudahan tidak ya. Kemudian hancurkan sekali Indonesia, kita bangun Indonesia baru ya. Kemudian negara kita sedang kacau, ulasi pelanggar etik, pelanggar konstitusi. Kemudian negara kita sedang kacau. Oke. Bang, jangan bahas Mahfud lagi, dia itu munafik. Dia zalim tentang KM 50, dia otak pembubaran FPI HTI. Dia omong-omong sok bijak tapi munafik. Saya masih respect sama Jokowi ketimbang sama munafikun seperti Mahfud MD. Iya. Jadi begini sahabat era sekalian ya. Gini, kita kalau mencari orang yang all the time konsisten, berat rasanya. Ya, kalau all the time konsisten. Ya. Karena itu saya hanya mengatakan ya tematik saja. Untuk tema ini saya sepakat dengan Mahfud MD. Tapi KM 50 ketika dia menjabat tidak sepakat. Pembubaran FPI dan HTI tanpa due process of law tidak sepakat. Kan begitu. Jadi nanti biarlah sejarah yang mencatat. Dan biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencatat. Malaikat yang mencatat. Karena kalau tidak salah dalam satu berita saya pernah membaca. Mahfud MD mengatakan kalau keputusannya salah dalam hal pembubaran FPI ya. Biarlah kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah begitu. Jadi biarlah orang mempertanggungjawabkan masing-masing kebijakannya. Tapi kita lihat apa yang dikatakannya hari ini tanpa melihat bagaimana masa lalunya. Kalau benar ya kita katakan benar. In this case saya kira warning Mahfud MD itu layak untuk kita garis bawahi ya. Saya dari dulu menanti-nantikan Refli Harun podcast dengan Koni Bakri. Kira-kira kapan itu terwujud? Ya insya Allah ya. Kemarin saya sudah undang Koni Bakri pernah 3 kali dan 3 kali ditolak biasanya. Saya ya mungkin karena pada waktu itu saya mendukung Anies dan Koni Bakri tidak suka Anies. Karena itu menurut saya ya sudahlah ya kan, kita tidak boleh memaksa orang yang tidak mau kita interview. Makanya saya katakan tidak ada orang penting di Republik ini. Kalau dia tidak mau ya sudah, nggak usah kita paksa ya kan. Ya begitu. Kalau sudah dia tidak mau. Tapi kalau dia mau, alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in ya kan. Oke. SS dengan Bang RH, Hakim MK belum semua sadar tentang integritas MK, masih takut miskin. Padahal Hakim MK kepanjangan tangan Tuhan, bisa berikan keadilan bagi warga negara Indonesia. Ya itulah ya. Sumber pemilu kacau adalah MK. Itu sumber sesungguhnya yang membuat demokrasi kita hancur sehancur-hancurnya ya. Terutama tragedi Paman Usman. Kemudian Anies cocoknya jadi ketua RT. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini warning yang menurut saya ya pantas-pantas saja ya. Karena Pak Mahfud sedang menikmati perannya sebagai oposisi. Ya, orang yang bersuara kembali sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Karena itu ya kita sambut sepanjang dia berpikir tentang hati nuraninya. Tapi kalau dia sudah memimpin, kita tahu dia akan belok sebelok-beloknya. Bahkan jadi bumper kekuasaan pun dia mau, yaitu bumper kekuasaan Presiden Jokowi. Mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian. Kita cukupkan dulu ya dari apa yang sudah kita sajikan, dan mudah-mudahan terus bisa diikuti ya, agar channel ini tetap bisa hidup dan menyinari kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keren cadas.